Hai guys, udah lama gak ketemu nih. Gimana kabar kalian? Baik kok. Sehat dong. Kalian bosan banget gak sih sekolah online? Iya, bosen. Aku kangen banget sama temen-temen. Pengen ketemu. Iya, serius males banget kalau sekolah online kayak gini. Materi jadi susah masuk ke otak, jenuh, di rumah sendirian lagi. Bisa stres aku lama-lama. Loh, kau masih sendirian di rumah? Iya nih, gara-gara PPKM diperpanjang terus, jadi mam papa aku gak bisa balik dari Semarang deh. Sabar ya nih, semoga mama papa kamu bisa cepet pulang biar bisa kumpul di rumah. Daripada bosen, mending kalian bikin kreasi dari di rumah. Aku biasanya iseng bikin musik kontemporer. Hah? Musik kontemporer? Kayak gimana tuh? Kalian itu tinggal mainin sesuatu dari alat-alat yang ada di sekitar kalian. Contohnya kayak botol isi beras. Pokoknya alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi. Terus, dari semua alat-alat itu, nanti kalian tinggal gabung jadi satu. Bisa jadi sebuah musik kan? Oh ya, ide bagus. Pinter banget ide kamu. Mending main game. Main game doang kerjaanmu. Tugas itu dikerjain. Ngomong-ngomong, kapan ya COVID di Indonesia berhenti? Loh, bukannya COVID udah nggak ada ya? Dengar dari mana? Ada tuh, dapat berita dari internet, katanya udah hilang. Ya benar sih, nyatanya aku keluar rumah terus dan masih hidup sampai sekarang. Jangan terpengaruh sama berita-berita hoax. Kalau COVID-19 itu gak ada dan yang ngebukti saat kamu masih baik-baik saja. Iya, jangan. Coba baca deh di sumber-sumber terpercaya kayak berita di TV. Atau di Google dengan alamat webkoran.tempo.co karena berita yang disebarkan adalah kejadian yang nyata dan benar adanya. Nah, betul tuh. Jangan terpengaruh sama berita hoax. Nyatanya, berita hoax bikin masyarakat Indonesia bertengkar satu sama lain. Nah, iya. Nanti berujung ke perpecahan negara. Kan gak mau. Duh, jadi takut kalau keadaan gini. Gak usah takut sama apa yang terjadi sekarang. Ingat, para pejuang Indonesia juga memiliki rasa takut ketika berperang demi kemerdekaan Indonesia. Tapi, karena tujuan mereka kemerdekaan Indonesia, mereka semua bersatu dan mampu memperjuangkannya. Dan tentunya, lewat persatuan tersebut, mereka dapat meraih tujuan mereka yaitu kemerdekaan bagi bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Gak sampai di situ guys, setelah merdeka, Indonesia juga memerlukan dukungan dari negara-negara lain agar bangsa Indonesia bisa mendapat pengakuan yang resmi sebagai bangsa yang merdeka dan juga agar memudahkan Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. Intinya, kita juga harus bersama-sama berjuang dalam keadaan ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga ketika kita berhasil mencapai tujuan bangsa, maka akan ada apresiasi yang baik dari berbagai negara lain. Bener, kalau dapat apresiasi yang positif, kita sebagai masyarakat Indonesia kan akan bangga atas apa yang kita capai. Mulai dari hal kecil saja, dengan mematuhi protokol kesehatan dengan baik, kita sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tapi pada protokol kesehatan dikatakan bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Terus bagaimana dengan hak kita? Kan kita pengen keluar rumah, dan itu merupakan hak kita. Mengapa mereka melanggar? Ya emang, benar itu adalah hak kita. Kita bisa keluar rumah sesuka hati kita. Namun, tetap berpegang pada protokol kesehatan dan jangan keseringan keluar rumah juga ya. Oke deh, COVID ada-ada aja deh masalahnya. Iya nih, ada masalah juga di perekonomian masyarakat di Indonesia yang menurun akibat datangnya COVID-19. Cara penanganannya gimana ya? Mudah-mudah aja sih, kita bisa membuka usaha sendiri loh. Nah, tinggal kita mencari alat dan bahan di sekitar. Setelah itu, kita pakai pemikiran kita. Lewat alat dan bahan tersebut, kita olah menjadi apa?
dan bagaimana cara kita memasarkan produk yang kita buat. Tentunya lewat internet atau papan iklan yang di jalanan itu. Benar. Terus nanti kita susun harga-harga alat dan bahan tersebut untuk menentukan harga produk ya kan? Tapi apakah akan lebih baik jika warga desa atau warga di wilayah terpencil berpindah tempat di pusat kota dan bekerja di sana? Betul, lapangan kerja di wilayah yang kecil kan sedikit. Sedangkan di kota ada banyak sekali lapangan kerja yang terbuka. Lagian, perekonomian di kota tuh bagus-bagus. Menurutku itu kurang memadai sih. Karena jika warga desa berpindah ke kota, maka akan terjadi persebaran penduduk yang tidak merata. Tapi pembangunan di Indonesia juga tidak merata tuh. Nah, oleh karena itu, pemerintah harusnya meratakan pembangunan di beberapa wilayah dan lewat bangunan tersebut, pemerintah juga dapat memberikan lapangan kerja bagi warga-warga di sana. Boleh juga ide kamu. Kalau diterapin secara nyata, pasti akan berdampak positif buat bangsa Indonesia. Dan masyarakatnya juga nggak bakalan protes deh tentang pembangunan di daerah mereka masing-masing. Daftar aja JK di bidang pemerintahan. Ada-ada aja. Guys, bicara tentang COVID nih. Menurut kalian, sejak pandemi ini banyak sekali perubahan ya kan? Mulai dari perubahan pola pikir, serta sikap masyarakat. Iya, betul. Pandemi ini udah mengubah kehidupan masyarakat. Masyarakat seakan dipaksa mengubah dan mengikuti arus perubahan sosial saat ini. Tapi, perubahan sosial ini nggak hanya ngasih dampak negatif aja, tapi juga ada sisi positifnya. Kayak kita bisa makan makanan yang lebih sehat, olahraga teratur, dan bisa mengetahui kemampuan kita, belajar hal baru dan lain sebagainya. Iya juga sih, kita harus tetap waspada karena pandemi ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan kita. Betul sekali. Kita harus mengikuti protokol kesehatan berupa 3M. Dengan begitu, kita tidak akan terkena virus ini. Ngomong-ngomong, di situasi pandemi corona ini juga, aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya perlu diperhatikan untuk menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Dan juga relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya kalau aspek tersebut dapat memberikan perhatian yang baik, terutama pada aspek agama, maka dalam lingkungan masyarakat akan terciptanya nilai kejujuran, keadilan, dan perdamaian. Betul, hal ini bagus diterapkan di kalangan masyarakat sekarang untuk memperhatikan setiap aspek. Karena seperti yang dibilang tadi, udah banyak berita hoaks. Kan penyebaran berita hoaks membawa nilai kejujuran menjadi runtuh dan berdampak negatif pada nilai perdamaian di Indonesia. Jika semua masyarakat bersama-sama memperhatikan aspek tersebut dengan baik, maka akan membangkitkan semangat anak dan bangsa Indonesia saat ini untuk terus berkarya demi masa depan Indonesia. Guys, kita udah kelamaan ngobrol nih. Iya ya, astaga. Ayo lanjut jalan-jalan aja. Ntar pulangnya kemalaman lagi. Oke, ayo. Yuk, jalan kemana nih? Ya, seperti itulah percakapan panjang oleh keempat teman tersebut. Walaupun panjang, tapi di dalamnya berisi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang patut dicontoh di dalam negara Indonesia agar kita bisa mewarnai masa depan kita semua maupun masa depan bangsa dengan baik dan teratur. Sekian video animasi singkat ini, terima kasih.